Would I be pretty? Oh, Weena. Very pretty. I wish we could go back to my time. Sebelumnya saya udah pernah membahas film yang berjudul The Time Machine versi remake yang dirilis pada tahun 2002. Nah, di video ini saya akan membahas versi originalnya yang dirilis pada tahun 1960. Kedua film ini memiliki alur film yang mirip, namun ada sedikit perbedaan antara versi original dengan yang remake, yaitu mengenai tujuan dan buat apa mesin waktu itu diciptakan. Nah, yang pengen nonton alur film The Time Machine versi remake, kalian bisa klik pada link yang udah saya taruh di atas. Oke, nggak pakai lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Pada suatu malam diadakan sebuah perjamuan makan malam di rumah seorang ilmuwan. Namun sang ilmuwan tersebut nampaknya sedang bepergian dan tak kunjung pulang. Karena sudah lama menunggu, tamu pun mulai kesal. Kemudian seseorang yang bernama David Philby berusaha menenangkan para tamu. Tiba-tiba muncul Nyonya Wechet memberikan sebuah surat yang berisi jika pada jam 8 malam ia belum datang, para tamu itu dipersilahkan mulai makan malam terlebih dahulu. Karena udah terlanjur kesal bercampur lapar, tanpa basa-basi mereka pun segera menuju ruang makan. Baru juga duduk, tiba-tiba seorang pria datang dengan sempoyongan mengagetkan mereka. Pria ini bernama George, ia adalah orang yang mereka tunggu-tunggu. Nah, kali ini yang menjadi tokoh utama tuh bukan orang yang bernama Alex, tapi seseorang yang bernama George. Para tamu pun bertanya apa yang terjadi kepadanya. What happened to you? Relax. Kemudian George pun mulai menceritakan apa yang telah ia alami kepada rekan-rekannya. Semua berawal dari 5 hari yang lalu atau tepatnya tanggal 31 Desember 1899. Malam itu adalah malam tahun baru yang juga malam pergantian abad. Pada hari itu, George mengundang rekan-rekannya datang ke rumah karena ingin menunjukkan sesuatu, yaitu sebuah benda yang ada di dalam kotak di atas meja. George pun mengatakan isinya ada hubungannya dengan waktu dan dimensi keempat. Seseorang yang bernama Philip pun menyangkalnya karena dimensi keempat itu hanya sebuah teori, bahkan belum tentu ada. George kemudian membuka kotak tersebut yang isinya adalah sebuah miniatur dari model eksperimennya, yaitu sebuah mesin waktu. Kemudian ia menjelaskan jika ada seseorang duduk di dalamnya, ia dapat melihat perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya tergantung ke waktu mana ia pergi, yaitu ke masa lalu atau ke masa depan. Selain itu, orang yang duduk di mesin waktu itu akan berada pada dimensi keempat dan tidak akan terpengaruh perubahan waktu atau kondisi di sekitarnya. Mesin itu sengaja ia buat untuk menjawab sebuah pertanyaan yang ada di dalam pikirannya selama ini, yaitu apakah seorang manusia itu bisa mengendalikan takdirnya. Jika dibandingkan dengan versi remake, sebenarnya tujuannya itu sama tapi beda motif. Nah, kalau di versi remake, mesin waktu itu dibuat karena si Alex itu ingin merubah takdir kekasihnya yang bernama Emma, sedangkan tujuan George ini lebih untuk penelitian atau kepentingan ilmiah. Rekan-rekannya pun tidak mempercayainya begitu saja. George pun memulai demonstrasinya pada miniatur tersebut. Bersama Philip, ia menyalakan miniatur itu, kemudian mereka memandanginya dengan seksama. Tiba-tiba miniatur mesin waktu itu menghilang. Mereka pun bertanya kemana perginya. George pun mengatakan kalau miniatur itu masih ada di ruangan ini namun berada pada waktu yang berbeda. Philip pun masih tidak mempercayainya mengapa tidak terjadi perubahan apapun di ruangan ini. Ya, karena memang perubahan waktu itu hanya bisa dilihat oleh orang yang menaiki mesin waktu tersebut seiring perjalanan waktu yang telah dilewati. Kemudian Philip mengatakan sesuatu kepada George. Saat ini sedang terjadi peperangan. Daripada membuat mesin seperti itu, mending bikin sebuah alat yang bisa membantu memenangkan peperangan. Karena peran ilmuwan sangat dibutuhkan pada saat ini. Karena hari sudah malam dan akan merayakan pergantian abad, mereka pun berpamitan. Setelah para tamu itu pulang, ternyata David masih ada di sana dan belum pulang. Ia khawatir dengan George karena George telah banyak berubah dan menyendiri belakangan ini. Kemudian George menjelaskan orang-orang peduli kepada sains hanya untuk membuat senjata dan membunuh satu sama lain. Sedangkan ia sebagai ilmuwan tuh sangat membenci pertumpahan darah. David pun setuju dengannya. Namun apa yang dilakukan pada masa ini adalah berusaha yang terbaik. George tetap tidak peduli dan ia tetap merencanakan pergi ke masa depan dengan mesin waktu yang telah ia buat. Melihat sahabatnya yang begitu keras kepala, David pun berpesan jika memang mesin waktu itu ada, ia tidak harus menggunakannya dan meminta George menghancurkannya sebelum alat itu menghancurkan dirinya. Karena suasana memanas, David pun segera berpamitan.
Ia juga menawari George untuk merayakan pergantian abad bersama keluarganya sekaligus menengok bayinya yang bernama James. Namun George mengatakan tidak bisa. Setelah itu, George menulis sebuah pesan dan pengingat pada kalender di mana pada tanggal 5 ia akan mengundang rekan-rekannya untuk makan malam di rumahnya. Ia juga memberikan pesan tertulis itu kepada Nyonya Watchet dan memintanya untuk memberikan kepada rekan-rekannya. Setelah itu, ia pergi ke laboratoriumnya dan berencana mencoba mesin waktunya. Setelah masuk ke dalam mesin waktu, ia pun mendorong tuas mesin dan membuatnya menyala. Hanya beberapa detik, ia pun segera menaik tuas itu kembali dan menghentikan mesin itu. Kemudian, George melihat penunjuk waktu yang ada di depannya dan membandingkan dengan arloji yang ia bawa yang ternyata menunjukkan perbedaan waktu selama 2 jam. Merasa mesin waktunya berhasil, ia pun ketagihan untuk mencobanya kembali. Perlahan-lahan terjadi perubahan di lingkungan sekitarnya, sementara itu tidak terjadi perubahan apapun pada dirinya. To see the sun arc and petals to embrace the wide to see a snail race by. Karena dirasa terlalu lambat, George pun menambah kecepatan pada mesin itu dan ia pun menikmati berbagai perubahan yang terjadi di depannya. Sampai akhirnya ia tuh berhenti pada tahun 1917 atau 17 tahun di masa depan. Di tahun itu ia melihat kalau rumahnya itu udah kosong dan tidak terawat. Selain itu, ia juga melihat banyak perubahan yang sudah terjadi pada masa itu. Kemudian, ia melihat sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Ia menyangka kalau seorang tentara yang keluar dari mobil adalah David, kemudian memanggilnya. Ternyata, ia adalah putranya yang bernama James Philby. Ia juga menjelaskan kalau ayahnya udah meninggal setahun yang lalu saat perang melawan Jerman. Awalnya, James mengira kalau George adalah seseorang yang ingin membeli rumah terbengkalai di depannya. Namun ayahnya mempertahankannya dan membuat siapapun tidak bisa membelinya. David juga meyakini kalau suatu saat pemiliknya akan kembali. Setelah itu George pun kembali ke mesin waktunya dan melakukan perjalanan waktu kembali. Untuk sesaat ia berhenti di tahun 1940 di mana orang-orang tuh ternyata masih berperang. Karena itu ia melanjutkan kembali dan berhenti pada tahun 1966. Tiba-tiba ia mendengar sebuah sirene dan orang-orang berlarian karena panik. Mereka mengatakan untuk segera ke tempat penampungan. Rumahnya pun saat ini udah menjadi sebuah taman yang didedikasikan oleh James kepada ayahnya atas kesetiaannya kepada sahabatnya George. Kemudian tanpa sengaja ia bertemu dengan James yang kini udah tua. James pun meminta George untuk segera menuju tempat penampungan. James kemudian tersadar kalau ia sepertinya udah pernah bertemu dengannya, namun aneh karena George tidak terlihat tua sama sekali. George begitu antusias dengan banyak hal yang telah terjadi dan ingin bertanya banyak hal kepada James. Namun lagi-lagi sirene berbunyi dan James pun pergi meninggalkannya. Setelah itu terjadilah sebuah bencana, yaitu meletusnya sebuah gunung berapi yang menghancurkan kota tersebut. George pun segera naik ke mesin waktu karena aliran lava sudah semakin mendekat. Beruntung ia dapat menghindarinya dan melaju dengan mesin waktunya kembali. Namun aliran lava itu lambat laun memadat seperti batu dan mengurungnya di dalam. Ia tetap membiarkan mesin waktu itu berjalan ke masa depan. Selain itu, George juga berdoa berharap batu-batu itu segera terkikis seiring perubahan zaman. Sampai akhirnya tumpukan batu itu perlahan-lahan mulai terkikis. Ia juga melihat kalau bumi tetap hijau meskipun ribuan abad telah berlalu. Sampai akhirnya ia menghentikan mesin waktunya dan waktu menunjukkan tahun 800.000. Yang artinya ia tuh telah pergi sejauh 800.000 tahun ke masa depan. Mesin waktu itu tiba-tiba berputar-putar dan melempar George keluar. Di sampingnya ada sebuah bangunan dengan patung aneh di atasnya, kemudian ia mengetuk pintunya. Karena tidak ada respon, George pun memutuskan untuk berkeliling. Namun sebelumnya ia mengambil tuas pengendali mesin waktu untuk mengamankannya. George pun merasa kalau lingkungan di masa depan itu berubah menjadi lebih indah dan banyak buah-buahan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Kemudian ia masuk ke sebuah bangunan yang sudah terbengkalai dan di dalamnya terdapat banyak makanan. Namun anehnya tidak ada seorang pun berada di sana. George pun memutuskan untuk berkeliling kembali sampai akhirnya ia menemukan sekelompok manusia sedang bergembira di pinggir sungai. Tiba-tiba ia mendengar seseorang berteriak karena terseret arus sungai. Nampaknya orang-orang di sekitarnya hanya diam saja dan tidak peduli dengannya.
Karena itu, George segera berenang dan menyelamatkan perempuan itu. Namun si perempuan itu hanya diam aja kemudian pergi meninggalkan George. Sepertinya 800.000 tahun di masa depan, orang-orang tuh mengalami kemunduran peradaban dan cara berpikir. Nggak lama kemudian, para orang-orang itu pergi ke bangunan terbengkalai tersebut yang ternyata udah waktunya makan. Perempuan yang udah diselamatkan George tadi mendatanginya untuk mengembalikan jaketnya. Ternyata ia bernama Wina. George pun bertanya di mana para orang tua agar ia bisa bertanya sesuatu. Wina bilang kalau tidak ada orang tua di sini. George pun bertanya bangsa apa mereka ini. Wina mengatakan kalau mereka disebut dengan bangsa Eloi. Setelah itu, Wina mengajak George untuk masuk ke dalam. Karena emang udah lapar, George pun langsung bergabung untuk ikut menikmati makanan. Kemudian ia bertanya kepada seseorang yang berada di dekatnya tentang pemerintahan, hukum, ataupun pengetahuan. Lelaki itu hanya menjawab yang mereka lakukan hanyalah bangun, makan, tidur, dan seterusnya. Karena saat itu mereka tidak memiliki pemerintahan, hukum, bahkan ilmu pengetahuan. Karena merasa tidak ada gunanya ia berada di sana, George pun memutuskan kembali ke mesin waktunya yang ternyata udah raib dan seperti dibawa masuk ke dalam bangunan tersebut. George juga merasa ada sesuatu mirip monster mengintainya. Kemudian ia menyalakan koreknya dan membuat sesuatu itu pergi. Namun ia mencurigai salah satu monster itu masih berada di sana kemudian menariknya yang ternyata adalah Wina. Wina berusaha memperingatkan George untuk jangan keluar di malam hari. Kemudian George bertanya bagaimana cara membuka pintu itu. Wina pun bilang tidak ada yang bisa membukanya kecuali para Morlock. Ia menjelaskan kalau para Morlock lah yang telah memberi mereka makanan dan pakaian sehingga mereka harus patuh terhadap para Morlock tersebut. Kemudian George mulai mengumpulkan ranting dan hendak membuat api unggun. Wina pun bertanya dari mana George berasal. Ia pun menjelaskan kalau ia berasal dari ribuan tahun yang lalu dengan menggunakan sebuah mesin waktu. Di malam yang dingin itu, sepertinya mereka berdua mulai akrab dan saling mengobrol. Menurut George, apa yang bangsa Eloi perlukan adalah seseorang yang bisa membangunnya kembali dan membuat peradaban manusia di zaman itu menjadi maju. George juga bilang kalau ia ingin membantu kaumnya menuju peradaban yang lebih baik. Nampaknya Wina tidak begitu mengerti, namun ia percaya kepada George. Keesokan harinya, Wina membawa George pergi ke suatu tempat di mana ia pernah mendengar kisah tentang para Morlock, yaitu sebuah tempat di mana terdapat cincin yang bisa berbicara. Ternyata tempat itu adalah peninggalan terakhir umat manusia sebelum terjadi bencana yang merubah semua kehidupan. Wina beberapa kali mendengarnya namun tidak begitu mengerti maksud dari perkataan cincin tersebut. George yang penasaran pun meminta Wina untuk membuatnya berbicara. Dan dari sinilah semua pertanyaan George mulai terjawab. There is nothing left to fight with and few of us left to fight has at last come to an end. Cincin itu berisi rekaman sejarah apa yang telah terjadi di masa lalu. Ada suatu masa di mana udara di bumi telah tercemar dan manusia kesulitan bernapas. Lalu dibangunlah pabrik oksigen agar para manusia itu tetap bertahan. Namun seiring berjalannya waktu, pabrik itu pun mulai tidak dapat melakukan produksi. Hal itu pun mengancam kehidupan para manusia. Beberapa orang memilih tinggal di dalam goa, sementara beberapa manusia lainnya memilih tinggal di permukaan bumi. Meskipun kemungkinan selamat adalah kecil, namun mereka meyakininya dan dapat bertahan hingga saat ini. Orang yang ada di dalam rekaman itu adalah orang terakhir yang bisa memberikan informasi sebelum mereka kehilangan peradaban sepenuhnya. Setelah mendengar banyak hal, George pun mengambil kesimpulan kalau di zaman itu manusia terbagi menjadi dua, yaitu bangsa Morlock dan bangsa Eloi. Bangsa Morlock adalah manusia yang berevolusi dan tumbuh menjadi kuat, sedangkan manusia di permukaan bumi menjadi lemah dan mengalami kemunduran. Ya, mungkin saja hal tersebut disebabkan oleh pencemaran udara yang membuat kerusakan pada otak dan menurun hingga ke zaman tersebut. Alasan bangsa Morlock memberikan makanan kepada bangsa Eloi yaitu jika dirasa cukup dewasa, mereka akan menjadikan manusia itu sebagai makanan. Yang artinya bangsa Eloi hanyalah ternak bagi bangsa Morlock. Setelah itu, Wina menunjukkan sebuah tempat di mana terdapat banyak sumur yang terhubung dengan tempat para Morlock berada, sehingga ia bisa menyusup ke sana dan mencari keberadaan mesin waktunya. Saat mencoba untuk masuk ke dalam, tiba-tiba terdengar suara sirene. George pun memanggil Wina, namun tidak ada jawaban. Suara sirene itu sepertinya mempengaruhi pikiran bangsa Eloi. Mereka seperti terhipnotis dan berbondong-bondong menuju markas Morlock.
Akhirnya bunyi sirene itu berhenti, namun sebagian orang termasuk Wina terlanjur masuk dan terkurung di sana. George pun menjadi kesal dan marah kepada bangsa Eloi, mengapa mereka diam saja. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan karena memang sudah begini alur cerita filmnya. All clear. Selain itu, mustahil membebaskan mereka karena para Morlock itu begitu kuat dan juga menyeramkan. Nobody can bring them back. They never come back. You can try. You can try. George pun meminta mereka untuk berusaha dan berbuat sesuatu daripada hanya berdiam saja. Setelah itu, George kembali menuju sumur tersebut dan masuk ke dalamnya. Di dalam goa itu, ia menemukan banyak tulang belulang manusia di mana para bangsa Eloi itu menjadi makanan mereka. Seperti yang kita ketahui, kalau bangsa Morlock itu adalah manusia yang hidup di bawah tanah dan mengalami sebuah evolusi. Jadi bisa dibilang telah terjadi kanibalisme pada zaman tersebut. Tanpa ia sadari, para Morlock itu diam-diam mengawasinya. Kemudian ia melihat para bangsa Eloi itu digiring ke suatu tempat. Ia melihat Wina lalu menyelamatkannya, namun sialnya aksinya diketahui para Morlock kemudian menyerangnya. Bukannya selamat, malah ia ikutan terkepung bangsa Morlock. George kemudian mengambil korek api dan mencari sesuatu untuk dibakar. Ya, karena para Morlock itu takut dengan api. Kemudian obor itu terlepas dari pegangannya dan memaksanya untuk adu jotos dengan para Morlock. Namun karena kalah jumlah dan hanya berjuang sendirian, George pun terdesak. Tiba-tiba para bangsa Eloi itu menjadi berani dan menolong George. Mereka pun berjuang bersama dan berusaha keluar dari tempat tersebut. Kemudian George membakar aliran minyak dan membuat para Morlock itu tidak dapat menjangkau mereka. Setelah mereka berhasil keluar, mereka pun segera menjauh dari sana. Nampaknya api di dalam semakin membesar dan akan menghancurkan tempat tersebut. Dan akhirnya dunia bawah tanah para Morlock pun hancur dan tidak ada yang perlu ditakuti lagi oleh bangsa Eloi. Setelah kejadian tersebut, seseorang berteriak kepada George dan menunjukkan kalau pintu gerbang markas Morlock terbuka dan mesin waktunya ditemukan dalam keadaan utuh. George begitu senang dan memanggil Wina untuk mengajaknya kembali ke masa lalu. Tiba-tiba pintu markas tersebut menutup sendiri dan ternyata masih ada Morlock yang tersisa di sana. George pun segera naik ke mesin waktunya lalu menyalakannya. Akhirnya mesin waktu itu membawanya kembali di malam. Ia mengundang para rekannya untuk makan malam di rumahnya. Meskipun ia telah menceritakan segala yang ia alami dan berusaha meyakinkan mereka, tetap saja ceritanya dianggap tidak masuk akal. Ya nggak masalah sih buat George, yang penting ia udah bisa balik ke masanya. Kemudian George memberikan sebuah bunga yang ia bawa kepada David. Setelah itu mereka pun berpamitan untuk segera pulang. George juga mengucapkan selamat tinggal kepada David. David pun menjadi heran atas sikap George tersebut. Goodbye, David. Kemudian kepada rekannya yang lain, ia menjelaskan kalau bunga yang ia terima bukanlah jenis bunga yang bisa tumbuh di musim dingin. Karena merasa yakin dengan cerita George, ia memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Terlihat saat ini George menarik mesin waktunya ke dalam rumah. David yang kembali masuk tiba-tiba mendengar suara mesin dari dalam sebuah ruangan. Namun sayangnya pintunya terkunci. Meskipun ia berhasil mendobraknya, George udah terlanjur pergi dengan mesin waktunya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau George pasti kembali ke masa depan. David juga melihat ada beberapa buku yang hilang di lemari dan kemungkinan dibawa George sebagai bekal pengetahuan di sana. George sengaja menarik mesin waktunya ke dalam agar saat ia kembali di masa depan, ia sudah berada di luar markas Morlock. David pun meyakini apa yang diceritakan sahabatnya itu benar-benar nyata dan ia juga berharap George bisa menemukan kebahagiaan dimanapun ia berada. Setelah itu, ia berpamitan dan film pun selesai. Oke, mari kita bahas kesimpulan dari film ini dan kita bandingkan dengan versi remake. Meskipun alur filmnya itu mirip, namun ending dengan versi remake-nya itu berbeda. Karena George masih bisa kembali ke masa lalu, yang artinya meskipun George saat ini udah balik ke masa depan, George itu sebenarnya bisa kapan aja pulang ke masa lalu. Ya, karena mesin waktunya kan masih utuh yang bisa dipakai kapan aja. Hal ini berbeda dengan ending di versi remake-nya, di mana mesin waktunya itu hancur dan Alec tidak bisa kembali ke masa lalu. Cerita tentang bangsa Morlock itu juga nggak jauh beda dengan versi remake. Tapi kalau di versi remake-nya, Morlock itu lebih alami dalam melakukan perburuan. Selain itu, ada pimpinan Morlock yang bisa menguasai pikiran untuk mengendalikan bangsanya. Kalau di versi originalnya ini, para Morlock itu sepertinya jauh lebih pintar.
karena mereka bisa mengoperasikan mesin pengendali pikiran yang membuat bangsa Eloi tunduk mengikuti perintah. Film ini tentunya udah sangat bagus ya untuk era 60-an meskipun banyak kekurangan dari segi teknis maupun visual, termasuk para Morlock yang tampil apa adanya dan lebih mirip badut di pinggir jalan. Untung aja ada versi remake-nya yang udah lebih enak dinikmati dari sisi cerita maupun visual. Yang terakhir adalah mau di masa depan atau di masa lalu, yang penting sih ada ceweknya, semua nggak akan menjadi masalah. Itulah alur film The Time Machine versi original. Gimana menurut kalian? Terima kasih udah menonton, sehat selalu dan sampai jumpa di next video.